Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita akan bahas pertemuan 8 dan pertemuan 9, yaitu tentang perencanaan dan persiapan survei GNSS ya. Yang kita bahas ada pendahuluan survei, peralatan, geometri, pengamatan, pengolahan data, dan organisasi pelaksanaan. Kemudian metode penentuan posisi dengan GNSS ini seperti kita bahas sebelumnya. Untuk penentuan posisi dengan GNSS dilihat dari keperluannya, ada survei dan navigasi, di mana di survei itu ada pengukuran absolut dan diferensial. Di diferensial ada post processing dan real time gitu ya. Di dalam post processing sendiri ada static, stop and go, pseudokinematik, statik singkat, hingga kinematik. Sedangkan untuk yang real time gitu ya, itu ada jarak fase RTK gitu ya. Di dalam navigasi sendiri ada diferensial dan absolut, dan di dalam diferensial navigasi itu ada RTK, ada pseudo range atau di GPS atau diferensial GPS. Nah, static positioning seperti yang dibahas sebelumnya, ini ada titik-titik yang akan ditentukan posisinya tidak bergerak dan bisa berupa absolut maupun diferensial, dan bisa menggunakan data pseudo range. Ukuran lebih pada suatu epoch pengamatan biasanya banyak. Keandalan dan ketelitian posisi yang diperoleh umumnya tinggi, dari order milimeter hingga sentimeter. Aplikasinya untuk penentuan titik-titik kontrol untuk survei pemetaan maupun survei geodetik. Dalam survei GNSS ini ada karakteristiknya, yaitu metode penentuan posisi yang digunakan adalah differential positioning. Minimal receivernya ada 2, dan penentuan posisi sifatnya statik, jadi titik surveinya tidak bergerak. Dan data pengamatan yang digunakan untuk penentuan posisi adalah data fase. Tipe receiver yang digunakan adalah tipe survei atau geodetik gitu ya, bukan tipe yang navigasi. Dan pengolahan data umumnya dilakukan secara post processing. Antar titik tidak perlu saling melihat ya, yang perlu adalah setiap titik dapat melihat satelit atau ada ruang terbuka bebas ke atas gitu ya. Umumnya jaringan dibangun sesi per sesi dari pengamatan baseline selama waktu tertentu, dan pelaksanaan sesi pengamatan suatu baseline sifatnya berdiri sendiri. Distribusi titik-titik ya, ini tidak dipengaruhi kualitas jaringan, tapi distribusi dari baseline bebas atau independen yang diukur akan mempengaruhi ya. Kriteria pemilihan titik berbeda dengan kriteria pemilihan titik pada survei konvensional. Geometri jaring survei GNSS ini, jaring survei GNSS dibentuk oleh titik-titik yang diketahui koordinatnya atau istilahnya titik tetap gitu ya, dan titik-titik yang akan ditentukan posisinya. Dan titik-titik tersebut dihubungkan dengan baseline yang komponennya ada dx, dy, dz, jadi ada diferensial, itu ada perbedaan gitu ya. D yang ini diamati, dan ada contoh suatu bentuk jaring GNSS di gambar berikut. Ada yang kotak persegi hitam, itu ada titik tetap, kemudian ada lingkaran putih, itu titik yang akan ditentukan posisinya, kemudian ada garis, itu adalah baseline yang diamati. Pada survei GNSS ada 2 mode gitu ya, yang perlu dipahami. Ada mode jaring dan mode radial ya. Kalau di 2 mode ini gitu ya, ini akan berpengaruh pada ketelitian titik gitu ya. Ada waktu survei dan biaya survei. Kalau kita bicara ketelitian titik gitu ya, hasilnya yang lebih baik adalah mode jaringan gitu ya. Kemudian untuk waktu survei yang lebih cepat adalah mode radial, dan biaya survei juga yang lebih murah atau efisien adalah yang mode radial. Dimana mode radial ini dari satu titik tetap saja, sedangkan mode jaringan gitu ya, itu ada
lebih dari satu titik tetap. Kemudian tahapan pelaksanaan survei GNSS gitu ya. Di dalam perencanaan sendiri itu ada peralatan, geometri, kemudian strategi pengamatan, strategi pengolahan data, organisasi pelaksanaan. Setelah itu ada persiapan, di situ ada pengenalan lapangan atau reconnaissance gitu ya. Dan ada monumentasi, pembuatan titik PM gitu ya. Nah, dari persiapan ini bisa direvisi atau kembali ke step atau stage sebelumnya, kembali ke perencanaan gitu ya, atau jika sudah matang maka bisa melakukan tahapan berikutnya yaitu pengumpulan data. Di dalam pengumpulan data ada data GNSS, meteorologi, dan ada data pelengkap. Nah, sama di sini misalkan pengumpulan data ini jika perlu dilakukan revisi kita bisa kembali ke dalam perencanaan. Setelah pengumpulan data ada pengolahan data. Di dalam pengolahan data ada pemrosesan awal, perhitungan baseline, perhitungan jaringan, transformasi koordinat, kontrol kualitas ya. Hingga selanjutnya di dalam pengolahan data ini jika sudah selesai kita bisa melakukan pelaporan. Kemudian jika ada yang perlu direvisi kita akan kembali ke stage sebelumnya adalah pengumpulan data. Nah, di dalam pengolahan data juga itu jika sudah kita melakukan pelaporan dan jika ada perhitungan tambahan yang perlu dilakukan kita bisa kembali lagi ke dalam pengolahan data. Dan pemrosesan data survei GNSS ya. Ini biasanya akan mencakup 3 tahapan utama perhitungan, yaitu ada pengolahan data baseline, pemerataan jaringan, dan transformasi datum dan koordinat gitu ya. Pemrosesan data dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak komersil atau yang berbayar gitu ya. Dan bisa menggunakan yang ilmiah tergantung tingkat ketelitian koordinat yang diinginkan gitu ya. Dan fungsi survei GNSS gitu ya. Dasarnya fungsi dan kegunaan dari survei penentuan posisi dengan GNSS ini dapat dikelompokkan atas 4 cakupan, yaitu pembangunan suatu jaringan titik yang baru sama sekali atau belum ada gitu ya, dan ada densifikasi atau perapatan atau ekstensi dari jaringan titik yang sudah ada, dan inspeksi, analisis, dan peningkatan kualitas dari jaringan titik yang telah ada, dan terakhir kontribusi terhadap penentuan tinggi dan keyword. Nah, ini berikut gambarnya. Yang di sebelah kiri itu ada densifikasi jaringan atau perapatan, di mana ada titik lama yang gambarnya persegi warna hitam gitu ya, dan ada titik-titik baru yang ditentukan warna lingkaran warna putih gitu ya, dan ada ekstensi jaringan atau perluasan gitu, perpanjangan gitu ya. Dia ada gambar kanan ada jaringan lama yang sebelah kiri, kemudian kita akan membuat jaringan yang baru di sebelah kanan, ke arah kanan gitu ya. Dan fungsi jaringan GNSS, jaringan titik-titik GNSS dapat digunakan untuk beberapa aplikasi. Ini umumnya terdapat dalam 2 jenis. Pertama, sebagai jaringan titik-titik kontrol atau control network, baik untuk keperluan pemetaan topografi, pemetaan kadaster, pekerjaan rekayasa, pemetaan fotogrametri ya, dan lain-lain, dan sebagai jaringan pemantau atau monitoring network ya, baik untuk keperluan pemantauan deformasi gitu ya, di dalam bendungan, gunung api, jembatan gitu ya, atau bangunan konstruksi gitu ya, dan lain-lain, maupun untuk keperluan studi geodinamika. Ada kategori survei GNSS ini ya, dibagi dalam kategori, dan ada ketelitian relatif part per million gitu, dan ada ketelitian dalam sentimeter, ini tergantung jaraknya. Kalau dilihat dari survei topografi dan survei rekayasa skala kecil, ini ketelitiannya 10 ppm, ketelitiannya 20 sampai 200 sampai 100 cm. Dan survei kadaster, survei rekayasa berketelitian menengah, ini ketelitiannya itu sampai 5, kemudian untuk yang relatifnya, kemudian ketelitian dalam sentinya itu ada 1 sampai 20, dan survei kontrol geodetik dan survei rekayasa presisi tinggi
Untuk ketelitian relatifnya 0,5 sampai 1, sedangkan ketelitian sentimeternya ini atau tergantung jarak kurang dari 1 sampai 5. Dan survei geodinamika dan survei rekayasa presisi sangat tinggi, itu ketelitian relatifnya 0,1, dan ketelitian sentimeternya yang tergantung jarak ada 0,1 sampai 2 cm. Nah, dalam survei terestris itu ya, kalau kita ingat itu ada misalkan dalam metode poligon, kemudian ada contoh geometrinya, ada gambarnya di situ, dan ada istilahnya segitiga warna hitam, itu ada titik tetap atau koordinatnya yang telah diketahui, jadi ada kemudian lingkaran putih itu adalah titik yang akan ditentukan posisinya. Nah, di situ ada data ukurannya adalah sudut dan jarak ya. Kemudian untuk pengikatan ke muka, ini contoh geometrinya di gambar kedua ya. Anda lihat dalam terestris itu bisa diperhatikan alatnya berdiri di segitiga warna hitam gitu ya, di titik yang telah diketahui, dan kita akan menentukan titik-titik yang akan dicari posisinya ya. Di situ ada data yang diambil adalah sudut di titik-titik tetap gitu ya. Dan ada lagi pengikatan ke belakang, gambar ketiga itu bisa dilihat. Di situ alat berdiri pada titik yang akan ditentukan posisinya gitu ya. Dan yang dicari, yang diukur, yang dibaca sudutnya gitu ya, yang dibidik adalah titik-titik yang telah sudah diketahui koordinatnya atau segitiga warna hitam gitu ya. Di sini ada data ukuran yaitu sudut. Jadi titik-titik yang akan ditentukan posisinya itu ada gambar sudut yang diukur gitu ya. Bisa Anda perhatikan. Kemudian survei GNSS melawan survei terestris gitu ya, dimana survei dengan GNSS ini tidak perlu saling keterlihatan antar titik seperti pada ya, tidak seperti pada survei terestris, dan saling keterlihatan antar titik dengan satelit GNSS ini sangat diperlukan atau punya ruang pandang ke langit yang relatif terbuka atau tanpa gangguan. Dan akibat tidak perlu saling terlihat antar titik, maka titik dalam jaring survei GNSS dapat memiliki jarak yang relatif jauh dari puluhan maupun ratusan kilometer, dan dalam survei terestris jarak antar titik ini terbatas ya, beberapa puluh hingga ratusan meter saja. Kemudian survei GNSS dapat dilakukan siang maupun malam dengan segala kondisi cuaca. Nah, di survei terestris hanya bisa dilakukan siang hari dengan kondisi cuaca relatif baik. Dan survei GNSS menentukan koordinat dalam 3 dimensi yaitu horizontal dan vertikal, dan survei terestris umumnya dalam 2 dimensi atau posisi horizontal saja. Dan datum posisi survei GNSS adalah datum geosentrik yang bersifat global, sedangkan datum posisi survei terestris umumnya adalah datum toposentrik yang bersifat lokal. Kemudian parameter perencanaan survei GNSS gitu ya. Di dalam perencanaan survei GNSS itu ada peralatan yang disiapkan gitu ya. Peralatannya ada receiver GPS GNSS gitu ya, jumlah dan tipenya yang akan digunakan, dan sensor meteorologi hingga peralatan pelengkap. Di dalam geometri itu ada lokasi titik, jumlah titik, konfigurasi jaringan, karakteristik baseline, jumlah satelit, lokasi dan distribusi satelit, mass angle, dan kekuatan geometri. Di dalam strategi pengamatan itu ada metode pengamatan, waktu pengamatan, lama pengamatan, pengikatan ke titik tetap gitu ya. Dan strategi pengolahan data ada perangkat lunak, pemrosesan awal, eliminasi kesalahan dan bias, penentuan baseline, perataan jaringan, kontrol kualitas hingga transformasi koordinat. Terakhir ada organisasi pelaksanaan, ada jumlah personil yang perlu disiapkan, dan ada pembagian tugas, transportasi dan komunikasi, logistik hingga akomodasi. Kemudian dalam pelaksanaan survei dengan GPS dan GNSS gitu ya, berdasarkan pengalaman
Ada problem dan permasalahan umumnya timbul bukan karena hal yang terkait dengan teknologi, tapi karena hal-hal yang terkait dengan lemahnya manajemen survei. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, ini ada proses perencanaan survei gitu ya, yang komprehensif, mendetail dan realistis. Ini harus dilakukan dengan sebaik mungkin. Kemudian kita belum melakukan pemilihan receiver GNSS gitu ya. Ada pertimbangan teknis gitu ya. Ini dilihat dari tipe data yang diamati, 1 atau 2 frekuensi, metode pengamatan fase L2, kanal sekuensial atau paralel, dan jumlah kanal, jenis dan karakteristik antena, ketelitian dan video range dan fase, level noise dari data pengamatan. Kemudian pengoperasian receivernya kita pilih dilihat dari kemudahan operasi, kemudahan untuk memasukkan data-data, kemampuan untuk memantau status pengamatan, jenis survei yang bisa ditangani, baik statik singkat, stop and go, prosedur pneumatik dan lain-lain. Dan dilihat dari pertimbangan finansialnya ada harga, dukungan teknis atau servisnya gitu ya, perbaikannya, garansinya, pelayanan purna jual termasuk spare partnya gitu ya. Dan ada perangkat lunak, ini ada perangkat lunak utama, pengolahan awal, pengolahan baseline, perataan jaringan, transformasi koordinat, dan pada prediksi satelit, kemampuan downloading data, gitu ya, dan pilihan-pilihan pengolahan data. Kesesuaian lapangan, apakah receivernya berat, dan dilihat dari ukurannya, dan kekuatannya, ketahanannya gitu ya, kekedapan terhadap air gitu ya, selang suhu operasional, dan kebutuhan energi atau baterainya. Dan terakhir ada perekaman data. Kita lihat media perekaman datanya, kecepatan perekaman data, kapasitas atau volume perekaman, metode penyimpanan data, metode downloading atau unduh data gitu ya. Terakhir adalah jenis data yang dapat di-download atau diunduh. Nah, kemudian kembali lagi dalam receiver GNSS ini yang perlu ditekankan itu dimana berdasarkan pemakainya receiver GNSS ini dikenal dengan beberapa tipe gitu ya. Pertama ada penentuan posisi sama penentuan waktu. Di dalam penentuan posisi sendiri ada tipe navigasi, tipe pemetaan, dan tipe geodetik. Dalam tipe navigasi ada tipe sipil, tipe militer, dan di tipe geodetik sendiri itu ada tipe 1 frekuensi sama 2 frekuensi. Sedangkan pada survei GNSS yang digunakan adalah receiver GNSS tipe geodetik dan biasanya adalah tipe 2 frekuensi. Nah, di sini jangan sampai Anda belum paham gitu ya. Ini yang harus ditekankan. Nah, ini sama seperti slide yang sebelumnya gitu ya. Ada karakteristik receiver GPS untuk penentuan posisi. Ini dilihat dari tipenya dan ketelitiannya dan harganya gitu ya, dimana kalau yang dengan ketelitian tinggi itu harganya pasti lebih mahal gitu ya dibandingkan yang ketelitiannya tidak terlalu tinggi, atau misalkan dilihat ada 1-5 meter gitu ya untuk tipe navigasi militer dan tipe navigasi sipil gitu ya. Kalau yang sipil pasti yang paling lebih murah gitu ya harganya. Dan karakteristik receiver GPS atau GNSS ini ya, ini yang diharapkan untuk ukuran survei pemetaan adalah tipe geodetik dan bukan tipe navigasi. Dan jumlah receiver GPS GNSS nya yang diperlukan adalah minimal 2 dan sebaiknya dari tipe 2 frekuensi gitu ya, yang dapat mengamati fase dari sinyal GPS GNSS pada frekuensi L1 dan L2. Dan di samping mampu melayani static surveying, receiver GPS GNSS juga baiknya mampu melaksanakan metode rapid, statik, metode kinematik, dan stop and go, dan mampu mengamati semua satelit yang berada di atas horizon, mampu merekam data untuk waktu yang relatif lama, seperti lebih dari 3 jam gitu ya, dan sebaiknya tidak terlalu berat dan ukurannya relatif tidak terlalu besar. Dan operasionalisasinya sebaiknya user friendly atau mudah digunakan, mudah diingat langkah-langkah penggunaannya.
Nah, kemudian juga diperhatikan dari tipe receiver yang single frekuensi atau satu frekuensi dengan dual frekuensi atau dua frekuensi, ini harganya pasti berbeda jauh gitu ya. Kalau dua frekuensi ini harganya pasti udah mencapai ratusan juta. Dan jumlah receiver GNSS atau GPS yang digunakan dalam suatu survei gitu ya, ini minimal 2 dan akan mempengaruhi beberapa hal seperti pertama jumlah tim survei yang diperlukan, mana satu receiver itu per tim gitu ya, dan ada mekanisme pergerakan tim, sinkronisasi waktu pengamatan antar tim, volume pekerjaan yang dapat diselesaikan per hari, dan lama waktu pelaksanaan survei, biaya pelaksanaan survei. Mana semakin banyak receiver yang digunakan bukan berarti semakin baik gitu ya. Jumlah yang optimal ini yang harus dicari dan digarisbawahi sehingga survei dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Kemudian dalam pengukuran survei GPS GNSS itu ya, jumlah receiver GNSS yang optimal ini untuk digunakan dalam suatu survei GNSS akan tergantung pada pertama lama waktu pelaksanaan survei yang efektif di luar waktu untuk keperluan mobilisasi, reconnaissance, pengurusan perizinan, pemasangan tugu, demobilisasi dan lain-lain, dan ada jumlah dari seluruh baseline yang perlu diamati, kondisi medan dari daerah survei, sarana dan prasarana transportasi di daerah survei. Dari 4 hal di atas, selanjutnya dapat ditentukan kapasitas pengukuran jumlah atau baseline per hari dia yang harus dipenuhi. Dari sisi selanjutnya ditentukan jumlah receiver GPS yang harus digunakan. Dan keseragaman receiver GPS GNSS itu ya, dimana receiver GNSS ini digunakan pada survei GNSS baiknya dari merek dan tipe yang sama ya pada saat digunakan. Dan penggunaan tipe receiver yang berbeda ini dapat menimbulkan problem ya, yang dikarenakan oleh faktor-faktor seperti jumlah kanal yang berbeda, data pengamatan yang berbeda dari misalkan berbeda single dan dual frekuensi ya, dan ada teknik pemrosesan sinyal yang berbeda dan ketelitian time tagging yang berbeda. Dalam kondisi darurat, penggunaan receiver yang berbeda memungkinkan ini dengan catatan memanfaatkan adanya format RENEX dan tipe yang sama gitu ya. Nah, kemudian diusahakan kanalnya juga jumlah kanalnya juga sama. Dan receiver GPS tipe navigasi gitu ya, pada pelaksanaannya gitu ya, receiver ini yang tipe navigasi atau handheld receiver ini sangat bermanfaat untuk pertama mencari lokasi titik yang sudah direncanakan sebelumnya pada peta perencanaan di lapangan pada saat reconnaissance gitu ya, dan mengecek penampakan satelit dari lokasi titik yang akan dipilih, membantu dalam pemilihan lokasi akhir yang paling baik, akhir membantu pergerakan tim survei dari titik ke titik selama survei berlangsung. Nah, kemudian receiver GPS navigasi ini juga relatif murah gitu ya, sehingga setiap perusahaan serta survei pemetaan ini pasti memilikinya gitu ya. Sedangkan saat ini tidak hanya dikembangkan dalam bentuk GPS gitu ya, di aplikasi Android gitu ya, itu juga ada juga pemanfaatan gitu ya receiver GPS ya, jadi kita nggak perlu beli perangkatnya, kita bisa menggunakan handphone gitu ya atau gadget. Nah, kemudian ada karakteristik antena GPS ini. Kalau zaman dulu gitu ya, antara receiver GPS kemudian dengan antena ini ada berbeda unit, tidak jadi satu ya. Kalau sekarang kan lebih simpel ya, jadi antara receiver dengan antena itu antenanya tidak ada bedanya, jadi hampir sama. Kalau dulu antena itu berbagai macam tipe, tidak hanya satu tipe. Dan karakteristik antena untuk keperluan survei dan pemetaan adalah antena yang digunakan sebaiknya sesuai dengan receiver GPS-nya dalam hal merek, model, tipe keduanya, dan antena sebaiknya dilengkapi dengan ground plane atau untuk mereduksi efek multipath. Kemudian antena punya frequency center yang relatif stabil dan antena mempunyai gain pattern yang baik sehingga antena tersebut dapat mengamati sinyal yang datang dari semua arah dan ketinggian dengan baik.
Ada sensor meteorologi. Nah, ini ada untuk pengukuran suhu udara dibutuhkan termometer, tekanan udara barometer, dan pengukuran kelembapan udara ada hygrometer. Karena informasi suhu, tekanan, dan kelembapan udara diperlukan untuk menghitung besarnya bias troposfer, gitu ya. Untuk survei GPS GNSS dengan panjang perslepen yang relatif pendek atau kurang dari 10 kilo, pengukuran parameter meteorologi tersebut ini tidak terlalu krusial, gitu ya, umumnya boleh tidak dilakukan. Dalam hal ini, proses pengurangan data differencing diasumsikan telah dapat mengeliminir sebagian besar dari bias troposfer. Kemudian ada kendaraan bermotor, ya. Setiap tim survei GPS umumnya akan menggunakan kendaraan bermotor untuk pergerakan dari titik ke titik lainnya yang akan diamati. Dan jenis kendaraan bermotor disesuaikan dengan kondisi medan survei. Maka 4-wheel drive, gitu ya. Kemudian ada apakah speedboat, apakah sepeda motor, gitu ya. Ini sesuai apakah misalkan bisa dilewati dengan motor atau bisa dilewati dengan mobil atau tidak bisa keduanya sehingga harus menggunakan speedboat, gitu ya. Ini yang harus diperhatikan. Kemudian sopir kendaraan sebaiknya penduduk lokal yang lebih mengetahui jalan-jalan di kawasan daerah survei, dan penghematan jumlah kendaraan kadang dapat dilakukan dengan perencanaan sesi pengamatan serta pergerakan tim yang baik dan ketat sehingga didapatkan pekerjaan atau survei yang efektif dan efisien. Dan radio komunikasi, ini ya, peralatan komunikasi ini sangatlah mutlak sifatnya gitu, dalam pelaksanaan survei GPS GNSS. Maka jumlahnya disesuaikan dengan jumlah tim survei, ini ya. Jangan lupa backupnya atau cadangannya atau apa ada tambahan jumlahnya, gitu ya. Dan penting untuk sinkronisasi waktu pengamatan antar tim. Pentingnya untuk menjaga komunikasi antar tim ataupun antara tim dengan base camp, gitu ya. Jika ada kondisi darurat kita bisa mengabari secara langsung ke base camp, gitu ya. Dan jarak jangkau dari peralatan radio komunikasi yang digunakan harus lebih panjang dari panjang baseline maksimum, gitu ya, dalam jaringan yang disurvei, ya. Nah, kalau tidak mencapai, ya kita tidak akan bisa menggunakan radio komunikasi tersebut. Nah, kemudian baterai dan charger, gitu ya. Ini tanpa baterai receiver GPS GNSS ini tidak dapat dioperasikan, gitu ya. Baik baterai kering maupun basah di dalam jumlah yang cukup harus selalu tersedia, gitu ya. Jangan lupa untuk selalu melebihkan jumlah baterai untuk keperluan backup atau jaga-jaga, gitu ya. Dan baterai charger dalam jumlah yang cukup harus selalu tersedia. Dan basecamp survei harus punya akses ke energi listrik, gitu ya. Dan kalau tidak ada bagaimana, apakah kita harus bawa generator, gitu ya. Nah, ini baiknya memang kalau kondisi listrik yang susah maka kita harus punya generator sendiri. Nah, kemudian komputer, ya. Tim survei GPS GNSS ini harus dilengkapi dengan komputer atau laptop, gitu ya. Fungsinya untuk downloading untuk data dari receiver, gitu ya, untuk pengolahan baseline dari hari ke hari, dan untuk perataan jaringan awal di lapangan ini perhitungan secara bertahap. Dan catatannya adalah komputer atau laptop harus dilengkapi dengan software yang diperlukan dan diinstal sebelum mulainya pekerjaan. Kemudian ada peralatan lainnya, ya, dalam survei GNSS, misalkan ada tripod, unting-unting, tripod, pengukur tinggi antena, penunjuk jam atau waktu, gitu ya. Kemudian ada senter untuk pengamatan pada malam hari. Dan jangan menyepelekan peralatan yang nampaknya kecil. Nah, jika satu kabel tidak ada maka pengukuran bisa gagal, gitu ya. Nah, berikut contoh checklist peralatan. Maka biasakan untuk membuat checklist peralatan dalam suatu kegiatan, gitu ya. Nah, ini contohnya misalnya kegiatan survei pemetaan dalam pengukuran GNSS, gitu ya. Maka kita lihat barang-barangnya, misalkan ada receiver, antena, tripod, kabel-kabel, pengukur tinggi antena meteran, gitu ya, baterai, charger, radio komunikasi, komputer, disket atau flash disk, akaran atau laptop, gitu ya, tripod, unting-unting, dan formulir isian. Apakah sudah, apakah belum, atau dan jumlahnya berapa atau masih kurang, gitu ya, maka bisa kita list di dalam checklist peralatan ini. Baik, kita masuk ke perencanaan
adalah aspek geometri gitu ya. Sebagai berikut, ada geometri pengamat gitu ya. Parameter-parameter perencanaan suatu survei GPS yang terkait gitu ya dengan geometri pengamat adalah lokasi titik, jumlah titik, konfigurasi jaringan, karakteristik baseline gitu ya. Dan tidak seperti halnya survei terestris gitu ya. Survei GPS ini tidak memerlukan saling kelihatan atau intervisibility antar titik-titik pengamat. Yang diperlukan adalah bahwa pengamat dapat melihat satelit atau satelit visibility. Dan untuk lokasi titik gitu ya, punya ruang pandang langit yang bebas ke segala arah di atas elevasi 15 derajat, kemudian jauh dari objek atau benda yang mudah memantulkan sinyal GPS. Ini untuk meminimalkan atau mencegah terjadinya multipath, dan jauh dari kabel-kabel listrik, tegangan tinggi, ataupun objek-objek bermedan elektromagnetik yang kuat yang dapat mendistorsi karakteristik medan elektromagnetik dari antena GPS. Dan kondisi dan struktur tanahnya stabil dan mudah dicapai atau lebih baik dengan kendaraan bermotor. Baiknya ditempatkan di tanah milik negara sehingga tidak ada yang mengusik gitu ya. Dan titik harus ditempatkan pada lokasi di mana monumen atau pilar tidak mudah terganggu atau rusak, baik akibat gangguan manusia, binatang maupun alam. Dan penempatan titik pada suatu lokasi juga harus memperhatikan rencana penggunaan lokasi yang bersangkutan di masa depan. Kemudian apakah titik tersebut di lokasi tersebut akan digunakan untuk pembangunan yang lain atau tidak, itu ya kita harus paham. Dan titik-titik harus dapat diikatkan ke minimal satu titik yang telah diketahui koordinatnya, dan pendefinisian datum, penjagaan konsistensi dan homogenitas dari datum dan ketelitian titik-titik dalam jaringan. Dan untuk jumlah titiknya dalam jaringan GPS GNSS ini disesuaikan dengan keperluan serta tujuan dari pelaksanaan survei tersebut gitu ya. Pertama, titik-titik terdiri dari titik-titik yang telah diketahui koordinatnya dan titik-titik yang akan ditentukan koordinatnya. Dan untuk pendefinisian datum dari survei GPS tersebut kemudian dituntut untuk spesifikasi teknis dari survei GPS, dan untuk penentuan parameter transformasi antara datum GPS dan datum lokal untuk kontrol kualitas, dan untuk menjaga konsistensi dan homogenitas dari datum dan ketelitian titik. Minimal satu titik harus dijadikan sebagai titik datum dari survei GPS yang koordinatnya diketahui dalam sistem WGS84. Dan secara umum jangan digunakan koordinat dari point positioning dengan data pseudo range dengan sebagai titik datum dari survei GPS. Dan 20 meter kesalahan posisi titik datum sama dengan 149 gitu ya, kesalahan yang diperoleh. Dan konfigurasi jaringan gitu ya, distribusi titik-titik relatif tidak mempengaruhi kualitas jaringan, tapi distribusi dari baseline bebas atau independen ini akan mempengaruhi gitu ya. Pertama, pilih lokasi titik sesuai dengan keperluan dan tujuan survei. Usahakan jumlah baseline bebas yang semaksimal dan seoptimal mungkin gitu ya. Dan sebatas tahap perhitungan baseline, bentuk jaring titik-titik GPS bukanlah suatu isu yang krusial dibandingkan dengan ukuran atau besar jaringan. Dengan kata lain, panjang baseline lebih berpengaruh dibandingkan letak dan orientasinya. Untuk keperluan penentuan cycle ambiguity, ya panjang baseline dalam satu jaring GPS sebaiknya bervariasi secara gradual dan pendek ke panjang gitu, bootstrapping method. Dan tapi dari segi menjaga tingkat dan konsistensi ketelitian titik-titik dalam jaringan, jarak antar titiknya tidak terlalu panjang dan juga titik tersebut sebaiknya terdistribusi secara merata dan teratur. Ada baseline trivial adalah baseline yang dapat diturunkan dari baseline lainnya dari satu sisi pengamatan gitu ya. Baseline yang bukan trivial dinamakan baseline bebas atau independen. Pada satu sesi pengamatan, jika pada n receiver yang beroperasi secara simultan, maka akan ada n pin 1 baseline bebas. Ada beberapa kombinasi dari n pin 1 baseline itu ya, base tersebut gitu ya. Set dari n kurang 1 baseline bebas yang akan digunakan akan mempengaruhi kualitas dari posisi titik yang diperoleh. Ini ada contohnya 5 receiver GPS, 1 sesi pengamatan, ada baseline bebas, sudah ada baseline yang trivial yang putus-putus.
Nah, kemudian baseline trivial ini baiknya tidak digunakan. Kenapa gitu ya? Di dalam baseline trivial dianggap sebagai baseline non trivial dari jaringan yang direncanakan, maka spesifikasi geometris tidak dipenuhi, informasi yang masuk ke dalam perataan jaringan menjadi berkurang, tingkat telitian dan titik yang diperoleh secara teoritis akan berkurang, hasil yang diberikan oleh hitung perataan jaringan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya atau tidak realistis. Dan kenapa baseline trivial sebaiknya tidak digunakan, yaitu dalam kasus baseline trivial sebagai baseline tambahan dari jaringan yang direncanakan, maka pengikutsertaan baseline trivial dalam perataan jaringan akan memberikan hasil perataan yang terkesan lebih presisi dibandingkan kondisi yang sebenarnya atau tidak realistis. Dan karena pada dasarnya tidak ada informasi tambahan, maka tingkat ketelitian titik yang diperoleh relatif tidak akan berubah. Dan karena semakin banyak baseline yang terlibat, beban pengumpulan data semakin bertambah. Kemudian ada karakteristik baseline, itu metode radial dan metode jaringan, dimana kalau metode radial digambar itu dapat baseline bebas, dan di sebelah kanan metode jaringan ada 10 baseline bebas gitu ya. Kemudian geometri untuk penentuan posisi relatif lebih lemah yang metode radial, yang jaringan geometrinya relatif lebih kuat. Kemudian di radial ketelitian posisi yang diperoleh relatif akan lebih rendah, yang kanan dan posisi yang diperoleh relatif akan lebih tinggi. Sebelah kiri waktu pengumpulan dan pengolahan relatif cepat gitu ya, sebelah kanan lebih lambat. Sebelah kiri jumlah receiver dan atau sesi pengamatan yang diperlukan relatif lebih sedikit. Kalau yang sebelah kanan ini relatif lebih banyak, dan biaya untuk logistik, transportasi dan akuntansi relatif akan lebih murah yang radial, yang jaringan lebih mahal gitu ya. Dan kontrol kualitas yang metode radial lebih lemah, yang sebelah kanan metode jaringan ini lebih baik. Kemudian ada karakteristik baseline gitu ya. Di sini kalau Anda lihat ada jumlah tidak sama, kemudian konfigurasi jaringan ini dapat berbeda. Jadi lihat ada penempatan titiknya, titik tetap dan titik yang akan diketahui. Kemudian baseline-nya akan berbeda antara satu dengan yang lain kalau Anda perhatikan dari 9 gambar tersebut. Kemudian selanjutnya, baseline ini bagian tidak terlalu panjang gitu ya, atau kurang dari 20 kilo gitu ya, karena semakin panjang akan mempengaruhi kesalahan orbit dan refleksi ionosfer akan semakin besar. Dan untuk kontrol kualitas dan menjaga kekuatan jaringan, sebaiknya baseline yang diamati saling menutup dalam suatu loop dan tidak terlepas begitu saja. Kalau karena sesuatu hal pengamatan baseline harus dilakukan secara terlepas atau metode radial, maka baiknya setiap baseline diamati 2 kali pada 2 sesi pengamatan yang berbeda. Semakin banyak jumlah baseline bebas atau independen yang diamati dalam suatu jaringan akan semakin baik. Dan hindari baseline trivial, gunakan baseline bebas dalam perhitungan jaringan. Baseline trivial ini tidak digunakan, dan karakteristik baseline yang dipilih akan mempengaruhi skenario pengamatan beserta aspek-aspek yang terkait seperti logistik, transmisi, akomodasi, dan komunikasi.